Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pasca hujan deras yang mengguyur wilayah pantai selatan Nagekeo dalam seminggu terakhir yang membuat akses jalan antar kecamatan di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur putus total sejak Rabu malam. Pihak BPBD Nagekeo mulai membersihkan material jalan dan membangun kembali badan jalan. Sejak Sabtu kemarin, pihak BPBD Nagekeo kembali mendatangkan alat berat untuk menggantikan satu eskavator yang rusak. Jalan putus ini saat ini sudah bisa dilewati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Jembatan darurat yang sebelumnya dibuat warga juga telah dibongkar pasca alat berat kedua dari BPBD didatangkan di lokasi sungai untuk menggantikan alat berat yang rusak sebelumnya. Sementara itu, pengerjaan badan jalan ini hanya berupa penumpukan material pasir dan tanah, sehingga sangat beresiko akan tergerus kembali bila banjir datang kembali. Menurut Kepala Desa Pode Nura, Anselmus Nura, material batu untuk pengerjaan badan jalan tidak bisa diangkut ke sungai karena tidak adanya truk angkutan untuk mengangkut material tersebut. Pihak desa juga sudah mengusulkan pembangunan jembatan sejak tahun 2017, namun hingga kini belum terrealisasi. Beginilah keadaan terakhir ruas jalan Nangaroro Keo Tengah yang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini Nagekeo pasca banjir bandang serta bagaimana penanganannya, kita sudah bergabung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagekeo, Agustinus Pone. Selamat siang, Pak Agustinus. Siang, Mbak Gema. Salam. Ya, bagaimana Pak penanganan banjir bandang di sana untuk saat ini? Ya, terima kasih Mbak Gema. Keadaan terakhir penanganan bencana di lokasi Desa Pudinura, tepatnya di Dowosude, kita sudah melakukan penanganan darurat, yaitu membuat sebuah badan jalan untuk dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Pada 2 hari yang lalu kita sedang melakukan penanganan sekedarnya khusus untuk dilalui kendaraan roda 2. Sampai dengan keadaan kemarin sore kita sudah melakukan pembentukan jalan dengan mendatangkan alat ekskavator dari desa lain di Kecamatan Maunuri untuk mengoptimalkan lokasi jalan itu karena sarana itu sangat vital karena menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Keo Tengah. Mungkin untuk sementara demikian. Baik, Pak Agustinus Pone, penanganan darurat sudah dilakukan, namun apakah ada kendala pembersihan batu dan juga material sisa banjir, Pak, dalam proses yang dilakukan? Ya, perlu kami sampaikan banyak persoalan yang terjadi di lapangan. Yang pertama keterbatasan mobilitas pendukung, yaitu ekskavator yang bersamaan beroperasi di wilayah kecamatan lain yang terkena longsor, tetapi karena sarana tersebut sangat vital untuk dilalui oleh 2 kecamatan, maka kami sementara mengungsikan dulu alat itu ke wilayah Desa Pudinura, yaitu di Dowosude, untuk mengoptimalkan kembali sarana ini. Tetapi ada masalah-masalah lanjut yang perlu kita benahi, yaitu ada beberapa material yang belum bisa kita bersihkan karena masih butuh mobilitas kendaraan roda 4, yaitu down track, karena memang di sekitar wilayah itu alat atau mobil kendaraan down track tidak ada, sehingga kami dalam waktu 1-2 hari ini kita mencoba untuk menghubungkan para pihak ketiga yang mempunyai dump truck untuk bisa mengangkut material tersebut. Ya, Pak Agustinus, kami ingin mengonfirmasi kembali pengerjaan badan jalan ini kan hanya berupa penumpukan material pasir dan juga tanah. Mengapa tidak langsung perbaikan total mengingat jika banjir kembali terjadi sangat beresiko jalan akan kembali tergerus, Pak, ketika banjir lagi? Ya. Pada lokasi tersebut untuk saat ini tidak dimungkinkan untuk melakukan penanganan lebih efektif karena saat ini sedang curah hujan sedang tinggi. Keadaan per hari ini di lokasi tersebut masih terjadi intensitas hujan
yang kemungkinan besar juga penanganan sementara yang kita lakukan pasti akan mengalami kerusakan. Sehingga dalam waktu 1 minggu ini kita butuh penanganan yang lebih efektif pada saat curah hujan ini berakhir. Dan mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ini tidak ada lagi intensitas hujan yang begitu tinggi. Sehingga kita bisa melakukan penanganan yang lebih optimal. Dan diharapkan bahwa pada lokasi tersebut bisa dibangunkan jembatan. Karena kalau kita melakukan penanganan darurat dengan material pasir dan batu, itu sama saja. Oleh karena itu, dalam waktu 1-2 hari ini kami mencoba mengusulkan ke provinsi melalui Bapak Bupati, karena jalan ini jalan status provinsi. Sehingga melalui Bapak Bupati kami minta supaya dibangunkan jembatan dengan luas bentangan 60 meter, Mbak. Baik, artinya memang kalau saya tangkap ini fokusnya saat ini adalah untuk membangun jembatan dan juga memperbaiki sisi jalan yang rusak. Lalu Pak Agustinus, bagaimana dengan aliran listrik dan juga akses air bersih bagi warga? Ya, terima kasih Mas Febrian. Untuk aliran listrik, untuk sementara kami belum mendapat laporan tentang masalah banjir atau longsor yang berdampak pada pasokan listrik pada wilayah itu. Sementara air, kami juga belum dapat laporan ketersediaan air bersih pada wilayah itu, karena memang wilayah itu hampir sebagian besar punya mata air yang bisa mengakses ke pemukiman. Berarti air masih aman, listrik yang belum aman ya Pak. Nah Pak, ini kan banjir terdampak terhadap sawah milik warga sekitar ya Pak. Apakah akan ada ganti rugi kepada warga yang diserang oleh Pemda? Karena kan distribusi juga terganggu ya Pak ketika akan mengantarkan hasil dari panen pertanian. Siap. Informasi terakhir yang kami dapat bahwa banjir yang terjadi pada daerah Dowosude telah berdampak pada pemukiman warga kurang lebih 68 KK, di mana karena intensitas air, volume air yang begitu tinggi sehingga menyebar pada pemukiman warga tersebut. Sedangkan hasil panen yang menjadi dampak dari bencana ini, karena memang daerah itu bukan pada lahan pertanian. Baik, kalau kita bicara soal kerugian, Pak Agustinus, sebenarnya berapa total kerugian yang dialami oleh warga dan juga Pemda dari bencana ini, Pak Agustinus? Ya. Total kerugian yang dialami oleh warga bukan hanya pada wilayah Dowosude, tetapi untuk 4 kecamatan. Setelah dilakukan pengkajian oleh staf kami di kecamatan yang kita tugaskan, itu kurang lebih 22 miliar rupiah. Karena memang dampak itu pada komoditi masyarakat sendiri, yaitu cengkeh, vanili, dan kakao. Jadi total kerugian itu kurang lebih 24 miliar. Oke, kurang lebih 24 miliar. Nah, Pak Agustinus, ini kan akses jalannya rusak total ya Pak. Kira-kira ketika akan diperbaiki, butuh waktu berapa lama dan biaya berapa besar Pak? Dengan kerugian tadi sudah besar juga ketika bencana terjadi. Untuk sementara penanganan yang kita lakukan dalam waktu yang singkat ini, yaitu melakukan optimalisasi fasilitas, pertama itu daerah Dowosude, agar bisa dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 serta roda 8. Karena wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah kantong produksi masyarakat yang bisa mengantarpulaukan hasil komoditi, yaitu Dowosude. Terus penanganan kita pada wilayah daerah selatan itu lebih banyak pada pembersihan longsor di badan jalan. Sehingga total kerugian, total penanganan yang kami lakukan saat ini, yaitu melalui pendekatan sewa BBM yang dianggarkan melalui dana BTT. Tetapi kami menyadari bahwa kondisi BTT saat ini yang disiapkan oleh daerah sangat terbatas. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan saat ini yaitu mengajukan dalam bentuk permohonan kepada provinsi
maupun ke BNPB agar dapat memberikan intervensi bantuan baik berupa bantuan dana untuk pekerjaan maupun bantuan fasilitas-fasilitas yang bisa membantu bagi warga masyarakat yang mengalami dampak dari longsor dimaksud. Baik, Pak Agustinus, berarti ini artinya untuk bantuan dana untuk dapat proses perbaikan ini masih dalam pengajuan atau memang sudah ada Pak dananya Pak? Bagaimana ini? Karena kan warga juga tentunya menunggu agar bisa benar-benar terbaiki semua kerusakan yang terjadi. Ya, bantuan yang kami berikan sampai saat ini kami hanya mendapat akses dari BTP yang disiapkan oleh APBD Kabupaten Nagekeo. Sedangkan ke provinsi kami sudah menyampaikan surat melalui Pusdalops tentang permintaan bantuan dengan total kerugian yang kami sampaikan dalam laporan data kami. Sehingga kita berharap dalam 1 atau 2 hari ke depan bantuan-bantuan melalui provinsi atau BNPB bisa dapat kami terima sehingga dapat membantu masyarakat yang mengalami dampak pada saat ini. Oke, baik Pak Agustinus, kita berharap semoga daerah Kabupaten Nagekeo segera pulih kembali ya Pak dan warga segera dapat beraktivitas dengan normal. Terima kasih Pak Agustinus Pone selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagekeo. Selamat kembali bertugas Pak Agustinus.